Salam semuanya teman-teman. Shalom. Selamat sore semuanya. Suaranya masih lemas-lemas semua ya mungkin. Sore. Shalom. Sore. Udah semangat nih, semangat. Shalom Apa kabar semuanya. teman-teman? Amin. Sehat, semangat nih, semangat. Luar biasa. Puji Tuhan, Kak. Boleh dong yang mungkin yang belum memunculkan videonya, mukanya mungkin bisa dimunculkan biar bisa ngelihat semua muka-mukanya yang cakep-cakep dan yang ganteng-ganteng semuanya. Ya, ini kalau saya lihat sih dari tadi yang sudah kelihatan mukanya semuanya ada senyum-senyum, semuanya ada sukacita. Saya yakin, aku percaya kita semua yang ada saat ini kita dalam keadaan sehat dan juga diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, mengucapkan selamat datang kepada teman-teman semua yang boleh bergabung sore hari ini. Terima kasih untuk waktunya bergabung dan juga untuk pembicara kita untuk Pak Yohanes. Selamat bergabung Pak. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Pak Terima kasih Pak Yohanes. Thank you Ibu. Senang bisa join kembali. Ya, pastinya teman-teman sore hari ini senang kita bisa bertemu, kita bisa bergabung, walaupun hanya melalui virtual Zoom sore hari ini. Kita bisa nyapa satu dengan yang lain, kita bisa ngelirik satu dengan yang lain sore hari ini. Nah, mungkin kalau saya boleh tanya teman-teman, kangen gak sih kita udah lama nih, kita belum bisa ibadah bareng di kantor, ataupun juga saat ini ada banyak hal-hal yang kita kangenin teman-teman. Mungkin misalnya kita ya kangen untuk jalan-jalan, ataupun juga ya kangen kita untuk bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi, yang kita sayangi, misalnya keluarga kita. Nah, pasti semuanya pasti kita pengen situasi normal ya sebelum terjadi pandemi yang saat ini nih teman-teman. Nah, tapi saat ini apapun yang sedang kita alami, yang sedang kita jalani, kita bersyukur teman-teman, kita boleh menjalani ini semuanya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa apapun yang terjadi, ini semuanya ada dalam kontrol Tuhan. Kita bersyukur kalau sampai saat ini kita selalu merasakan kasih dan penyertaan Tuhan. Mungkin untuk sore hari ini kita akan belajar tema yang buat kita sudah tidak asing lagi, yang saat ini orang sering bicarakan di mana-mana, ataupun yang saat ini juga sedang kita jalani teman-teman, yaitu mengenai new normal. Nah, teman-teman, ini penting kita ketahui bersama bahwa new normal ini seperti apa sih, apa ini yang disebut dengan new normal, dan bagaimana juga mungkin saat ini nanti gereja-gereja di dalam menghadapi perubahan-perubahan yang ada saat new normal ini, dan juga mungkin kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, kita menghadapi new normal ini, baik itu di dalam nanti kita beribadah maupun juga saat kita bekerja teman-teman. Nah, ini nanti hal-hal yang akan kita dengarkan, hal-hal yang mungkin bisa kita belajar bersama, nanti yang akan disampaikan oleh hambanya. Oke teman-teman, kita langsung aja. Sore hari ini kita akan memulai acara kita. Saatnya kita serahkan kepada yang bertugas. Oke, halo semuanya. Shalom. Shalom. Mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertekad.
Tepuk tangan bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya, Kau datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, kekuatan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, kekuatan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Mari saudara, sebelum mulai acara pada sore ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa SMP. Tuhan Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk berkumpul kembali melalui video conference ini. Meskipun kami harus streaming di rumah kami masing-masing, kami percaya kuasa-Mu yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu sanggup menjangkau setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan pada hari ini. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, kami tahu semua karena anugerah Tuhan yang menyertai kami. Tuhan, sebentar kami akan mulai acara pada sore hari ini. Berkati dan sertai Tuhan Bapak Yohanes Kristianus dalam menyampaikan firman-Mu kepada kami. Terlebih lagi buka hati dari setiap kami Tuhan. Berikan kami hikmat dalam kami mendengar firman-Mu. Kami percaya firman-Mu sanggup mengubah kami. Firman-Mu sanggup menyegarkan kami. Firman-Mu sanggup memberi kami instruksi sehingga kami tahu keputusan apa yang akan kami ambil untuk hidup kami. Roh Kudus tuntun kami untuk mengenal kebenaran demi kebenaran, sehingga hidup kami penuh dengan hikmat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan, kami berdoa sekali lagi, kerajaan-Mu datang. Kehendak-Mu Tuhan yang jadi di atas persekutuan kami sore ini dari awal hingga akhirnya. Roh Kudus, Roh Allah, Engkau bekerja sebebas-bebasnya, sehingga kami percaya dimanapun kami berada, di situ kemuliaan Tuhan terjadi. Di situ kemuliaan Tuhan dinyatakan, dan mukjizat Tuhan pasti terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan kembali bernyanyi. Kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita ungkapkan kebesaran Tuhan. Sungguh besar Engkau Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam
terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, selalu ku percaya Tuhan. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku takutkan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku sedalamnya hatiku, Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku.
dan tempatnya kami persilakan kepada Pak Yohanes. Baik, luar biasa puji Tuhan. Terima kasih untuk worship-nya. Worship ya. Shalom. Senang bisa kembali dipercayakan untuk melayani persekutuan doa kasih Tuhan. Asuransi Sinar Mas. Saya terima kasih kepada para pengurus, Ibu Tresia untuk undang kesempatan yang bisa menyampaikan firman Tuhan. Topik yang diberikan pada saya adalah temanya New Normal. Jadi saya akan sharing pada kita semua mengenai what is new normal. Itu new normal. Mudah gampang. New normal adalah budaya baru. Bicara new normal adalah budaya yang baru. Artinya sesuatu yang di-upgrade. Budaya yang lama di-upgrade menjadi budaya yang baru. Apa itu budaya? Budaya adalah proses. Budaya adalah ritual dan rutinitas. Budaya adalah story dan simbol-simbol. Budaya adalah power structure, budaya adalah organisasi structure, budaya adalah control system. Jadi budaya ada nilai atmosfer atau norma. Jadi bicara new normal berarti ritual yang baru. New normal bicara soal control system yang baru. Simbol-simbol yang baru. Yang menarik, ketika seseorang berada dalam sebuah budaya, maka budaya tersebut akan menyeret kita tanpa kita sadari. Contoh, bahwa budaya itu punya kuasa untuk menyeret kita tanpa kita sadari. Dia punya kemampuan untuk mengontrol kita tanpa kita sadari. Contoh, budaya di Indonesia buang sampah sembarangan is okay. Nggak kena denda, nggak ditangkap polisi. Tapi kalau kita pergi ke Singapura, buang sampah di Singapura sembarangan akan ditangkap. Anehnya orang Indonesia yang biasa buang sampah sembarangan di Indonesia, begitu sampai di Singapura, dalam sekejap, tanpa perlu ada yang marah-marahin, dia bisa nggak buang sampah sembarangan. Budaya di Indonesia, makan permen karet dan kemudian tempel di bawah meja, is okay. Tapi begitu sampai di Singapura, ternyata kita bisa nggak makan permen karet. Berarti kita bisa melihat bahwa budaya menyeret orang tanpa disadari. Yang lebih aneh lagi, ini lebih aneh lagi, orang Singapura yang biasa buang sampah sembarangan, yang biasa nggak makan permen karet, begitu sampai di Indonesia, bisa makan permen karet sembarangan, bisa buang sampah sembarangan, bisa korupsi. Yang tadinya di Singapura nggak korupsi, tapi begitu sampai di Indonesia korupsi. Kenapa? Budaya menyeret orang tanpa disadari. Nah, karena budaya yang kemarin udah nggak lagi kompatibel, udah nggak lagi relevan, makanya perlu di-upgrade, masuk jadi budaya baru. Yang sekarang ini kita sebut dengan namanya new normal. Nah, contoh kita sekarang, apa itu new normal? Sederhana saja, sering-sering cuci tangan. Ya, apa itu new normal? Tadi sudah dijelaskan sama saudara kita, SMS. Ya, yang artinya sering-sering cuci tangan, sering-sering pakai masker, juga lakukan social distancing. Ya. Apa itu new normal? Sederhana saja, langsung mandi saat kita pulang ke rumah. Apa itu new normal? Sederhana saja, selalu pakai masker saat di luar rumah. Dulu pakai masker hanya cuma khusus orang sakit. Tapi sekarang pakai masker sesuatu yang normal. Sesuatu yang biasa. Tapi itu new normal, sederhana saja. Kalau kita ketemu orang nggak salaman. Dulu rasanya kalau kita nggak salaman kayak sombongnya minta ampun. Enggak, sekarang enggak. Ini budaya yang baru. Mungkin awalnya sulit. Tapi karena semua orang mulai melakukannya, maka ini akan jadi sebuah budaya tanpa kita sadari bahwa kita melakukannya dengan senang hati, melakukannya tanpa merasa bersalah. Apa itu new normal? Sederhana saja waktu ke kantor tetap jaga jarak 1 meter. Waktu kita ada di transportasi umum tetap jaga jarak. Dulu jaga jarak sesuatu yang tidak normal. Biasanya kalau kita nggak kenal atau kita biasa musuhan baru jaga jarak. Tapi sekarang jaga jarak is normal. Sekalipun itu teman baik kita, is normal. Apa itu new normal? Sederhana saja waktu belanja tetap jaga jarak. Ya, dulu. Apa itu new normal? Sederhana saja waktu kamu flu atau sakit, nggak usah ke kantor. Sederhana saja selalu menggunakan sanitizer di mana-mana. Apa itu new normal? Sederhana saja selalu lindungi orang tua. Jadi berarti kita nanti di new normal ini, semua yang memegang pelaksanaan, baik itu di gereja, baik itu di kantor, rata-rata anak-anak muda. Karena orang tua adalah orang-orang yang sangat rentan terhadap penyakit corona. Nah, sama halnya waktu kita masuk gereja juga,
pastikan buat tempat ibadah kita itu mengikuti budaya yang baru. Jemaat yang masuk harus kondisi sehat. Menggunakan masker sejak keluar rumah dan selama berada dalam ruang ibadah. Mungkin kita nyanyi pakai masker awalnya nggak nyaman. Tapi harus dibiasakan. Harus dilatih. Malah menjadi kebiasaan, jadi new normal. Kemudian 1-2 jam sebelum biasanya ruang ibadah semprot dengan disinfektan. Kemudian juga jemaat dalam kapasitas 50% dari ruangan ibadah tersebut. Menjaga kebersihan tangan sesering mungkin. Menggunakan sabun atau hand sanitizer. Menghindari kontak fisik. Seperti bersama berpelukan. Kita di gereja tempat ibadah. Kan aneh biasanya kita nggak. Tapi di sisi new normal, ini budaya baru. Yang kita harus adaptasi. Yang harus kita biasakan. Menjaga jarak 1 meter dengan yang lain. Menghindari berdiam terlalu lama di ruang ibadah. Melarang beribadah bagi anak-anak. Warga usia lanjut. Karena rentan tertular penyakit. Dan lain sebagainya. Ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di tempat ibadah sesuai dengan ketentuan. Jadi inilah budaya yang kita akan segera hadapi dan kita akan segera lakukan. Dan kita harus biasakan. Tapi jangan khawatir karena budaya punya kemampuan untuk menyeret kita tanpa kita sadar. Nah sekarang ini, budaya boleh berubah. Oke, normal boleh berubah. Tapi esensi tidak boleh berubah. Nah sekarang bagaimana? Walaupun kita berada di new normal, kita tetap maksimal. Kita tetap produktif. Kita belajar yang pertama. Masuki masa new normal, agar kita tetap bisa maksimal. Walaupun mungkin kita harus jaga jarak, mungkin waktu yang kita luangkan harus lebih banyak lagi, dan sebagainya. Tapi kita tetap harus produktif. Yang pertama, bagaimana kita tetap bisa maksimal di new normal ini? Makin melekat pada pokok. Makin melekat pada Tuhan. Yohanes 15 ayat 5, menarik sekali. Yesus berkata begini, akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku, dan aku dalam dia, ia sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang menarik, Yesus berkata bahwa kita ada ranting, Yesus adalah pokoknya. Ranting, kalau dia tidak nempel sama pokok, maka ranting akan segera kering dan mati. Memang yang didekatin burung-burung dan manusia itu ranting. Kenapa? Karena ranting itu berbuah, dia berdaun dan berbunga. Tapi sekalipun yang didekatin itu ranting, tapi ranting kalau dia nggak nempel sama pokok, maka dia nggak bisa berbuah apa-apa. Satu gambaran. Kita ini sekalipun fasih bicara, sekalipun kita cerdas, sekalipun mungkin kita adalah orang yang punya talenta yang bagus, tapi kalau kita nggak nempel di masa pandemi COVID-19 ini sama Tuhan, maka kita tidak akan bisa berbuat banyak. Namun sebaliknya, sekalipun mungkin kita nggak fasih bicara, sekalipun mungkin kita orang punya latar belakang yang buruk, jatuh dalam dosa terus, tapi begitu kita kembali dan melekat sama pokok, maka kita akan berbuah banyak. Kita akan banyak berubah. Contoh, mari kita lihat di sini. Kita lihat di sini, Yusuf. Siapa dia? Punya latar belakang semua nanti tokoh-tokoh ini punya latar belakang yang buruk, yang nggak bagus. Tapi karena dia nempel sama pokok, mereka berubah banyak. Dibesarkan dengan keluarga disfungsional. Bapaknya punya istri 4. Siapa Yusuf? Dibenci oleh saudara-saudaranya. Siapa Yusuf? Dijual jadi budak. Pekerjaan jadi budak bukan pekerjaan cukup mudah. Nggak punya waktu untuk privacy. Hanya untuk mengabdi kerja bagi tuannya. Dipenjarakan. Tapi karena dia selalu nempel sama pokok, siapa menyangka? Dia jadi Perdana Menteri negara adik kuasa itu Mesir. Berikutnya kita lihat di sini Musa. Siapa dia? Anak budak Yahudi. Mantan pembunuh. Nggak fasih bicara. Kok anak budak tiba-tiba dia bisa jadi pemimpin? Ternyata selama 40 hari dia selalu melekat sama pokok di atas Gunung Sinai. Inilah membuat Musa menjadi pemimpin yang paling spektakuler. Bedanya Musa sama Yesus. Yesus banyak melakukan mujizat kepada pribadi lepas pribadi. Tapi Musa melakukan mujizat untuk bangsanya. Berjalan di atas laut yang kering. Bahkan gunung tandus dia bisa keluarkan air. Spektakuler. Kenapa? Karena dia nempel sama pokok. Mungkin kita berkata bahwa saya tidak fasih bicara. Jangan khawatir. Selama kita nempel sama Tuhan, maka Tuhan akan membuat kita menjadi lebih baik. Daud. Siapa dia? Gembala kambing domba. Cuma 2-3 ekor. Dipercayakan perkara kecil doang. Tidak dianggap anak. Jadi pembantu di keluarganya. Tangkapan berzina juga. Pembunuh.
Tapi ternyata karena dia nempel sama pokok, jadi pahlawan perang, raja Israel terbesar. Bahkan firman Tuhan berkata, Daud is the man after God's own heart. Orang yang berkenan di hati Tuhan. Saya kasih tahu, dosa Daud tidak sebanding dengan dosa kita. Dosa Daud itu bukan cuma dia berzina, dia membunuh suaminya yang dia jinai. Wah, dosanya itu nggak sebanding sama kita. Tapi yang menarik, sekalipun Daud melakukan dosa lebih parah dari kita, tapi karena dia dekat sama Tuhan, membuat Daud tidak pernah melakukan kesalahan yang sama. Dari Daud lahirlah keturunan itu sang juru selamat. Berarti hal yang sama. Mungkin kita punya latar belakang buruk, latar belakang yang gak bagus, latar belakang yang parah. Tapi ketika kita melekat pada pokok, maka Tuhan membuat kita yang nothing jadi something. Yang zero jadi hero, yang minus jadi surplus. Berikutnya Daniel, siapa dia? Tawanan perang. Dia orang yang ditawan di negeri orang lain, Babel, dibenci sekelilingnya. Tapi jadi Perdana Menteri atas negara adik kuasa, di 5 pemerintahan, di 5 raja yang berbeda. Biasanya kalau rajanya berubah, pasti menterinya berubah. Tapi ini, rajanya berubah, menterinya sama. Nggak mungkin. Presiden SBY menggunakan menteri-menteri kabinet sebelumnya. Nggak mungkin Bapak Jokowi menggunakan menteri-menteri atau kabinet sebelumnya. Tapi yang menarik di sini, Daniel tetap dipakai di 5 raja berbeda. Kenapa? Karena dia hikmatnya punya 10 kali lipat lebih pintar daripada orang-orang di zaman. Rahasianya Daniel 6 pasal 10, dia selalu menghadap ke Yerusalem. Kiblatnya orang Israel, orang Yahudi di Yerusalem. Karena di Yerusalem tempat Bait Allah ada. Di situ Daniel berdoa, nempel sama pokok. Makanya Daniel jadi orang yang luar biasa hikmatnya. Berikutnya Petrus, siapa dia? Nelayan miskin, pengecut, sombong. Bukan cuma nyangkal Yesus, ngutuk Yesus 3 kali. Tapi begitu dia ngalami lawatan Roh Kudus, memenuhi, dan Petrus nempel sama pokok. Sekali dia khotbah 3.000 orang diselamatkan. Kita 3.000 kali khotbah belum tentu satu belum diselamatkan. Luar biasa, jadi rasul yang paling dihormati. Luar biasa. Berikutnya, Paulus, siapa dia? Penganiaya jemaat, pembunuh, sangat keras kepala. Tapi ketika ada nempel sama pokok, menjadi perintis gereja terbesar di Perjanjian Baru, menulis hampir separuh dari kita Perjanjian Baru, pengajar terbaik. Amazing, orang-orang ini punya latar belakang yang buruk, latar belakang yang gak bagus, tapi karena dia nempel sama pokok yang benar, maka dia berbuah banyak. Pastikan hari-hari ini kita nggak ngandalin pokok yang salah, nggak ngandalin orang kuat, ngandalin pengalaman kita yang lalu. Pastikan kita menyerang jadwal padat kita dan kita punya waktu sama Tuhan. Ketika kita punya waktu, justru hari-hari ini mumpung kita di rumah, mari luangkan waktu kita lebih banyak sama Tuhan. Sehingga ketika nanti kita selesai masa-masa kita di lockdown di rumah, kita betul-betul jadi orang yang lebih maksimal. Kenapa? Kalau dulu kita sibuk kerja nggak punya waktu sama Tuhan. Sekarang ambil waktu lebih banyak sama Tuhan. Percayalah, hidupmu berubah banyak. Yang menarik lagi, satu lagi saya mau kasih tahu nih. Kalau kita melekat sama Tuhan bukan cuma kita produktif, tapi your nearness determine your likeness. Kedekatanmu sama Tuhan akan menentukan keserupaanmu sama Tuhan. Nah, contoh, kalau saya dekat sama orang Sumatera Utara, pasti logat-logat saya mirip-mirip orang Sumatera Utara. Saya suka makanan-makanan BPK. Yang awalnya saya nggak pernah coba makanan BPK. Saya mulai belajar makan sangsang, saya mulai belajar makan susu kerbau. Saya mulai belajar logatnya mereka. Kenapa? Karena saya dekat sama orang Sumatera Utara. Begitu saya ke timur, saya dekat sama orang-orang Indonesia Timur, saya mulai mengenal jok-jok orang Indonesia Timur. Saya mulai memahami mereka punya logat. Saya mulai jadi agak mirip dengan orang Indonesia Timur. Sampai orang-orang berkata, Joko, kamu ini kayak orang Indonesia Timur ya? Karena logatmu bahasa Timur. Enggak, karena saya sering bergaul sama orang Indonesia Timur, maka saya mirip dengan orang Indonesia bagian Timur. Sama hal. Kalau kita dekat sama Tuhan, harusnya perkataan kita, perbuatan kita, cara berpikir kita mirip sama Yesus. Maka saya heran kadang-kadang sama anak Tuhan yang sudah bertahun-tahun beribadah, bertahun-tahun pelayanan, bertahun-tahun udah dibaptis, hidupnya nggak berubah-ubah. Dan harusnya kalau kita berani menyerang jadwal padat kita dan kita nempel sama Tuhan, pasti kita akan berbuah banyak. Hidup kita jadi seperti Kristus dan kita jadi lebih maksimal. Berikutnya, bagaimana untuk kita tetap produktif? Bagaimana untuk kita tetap maksimal di masa new normal ini? Boleh
culture berubah, budaya berubah, norma berubah, tapi esensi tidak berubah. Inilah, karena segala sesuatu yang berubah-berubah adalah aksesoris, tapi segala sesuatu yang tidak pernah berubah adalah esensi. Mana esensi? Antara telinga atau anting-anting? Jelas. Yang esensi adalah telinga. Telingamu kan tidak pernah berubah. Tiba-tiba jadi besar seperti gajah, tiba-tiba jadi kecil seperti tikus. Tapi anting-anting berubah. Bisa lonjong, bisa bulat. Mana esensi dan mana aksesoris antara mata atau kacamata? Jelas, esensi adalah mata. Kacamata aksesoris. Sebagus-bagusnya kacamata, kalau nggak ada mata nggak kelihatan apa-apa. Sebagus-bagusnya anting-anting, kalau nggak ada telinga nggak bisa apa-apa. Makanya, selama kita berpegang pada esensi, maka ini yang membuat kita maksimal, produktif, dan membuat kita terus maju. Yang kedua, yaitu menjadi pelaku kebenaran Tuhan. Menjadi pelaku kebenaran. Mari kita lihat di sini. Matius pasal 7, 24-27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini, dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini, dan tidak melakukannya, yang sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Nah, Yesus sedang mengajarkan di sini, ada dua pengikut Kristus. Dua murid Kristus. Yang pertama, murid Kristus yang bijaksana. Siapa dia? Orang yang mendengar firman Tuhan dan segera melakukannya. Sama dengan orang mendirikan rumah di atas batu karang. Yang kedua, pengikut Kristus atau murid Yesus yang kedua adalah murid yang bodoh. Pengikut yang bodoh. Yang mendengar firman tapi tidak melakukannya. Ya sama bangun rumahnya di atas pasir. Nah, waktu dua-dua ini jadi, apa yang mereka lakukan spektakuler. Followernya banyak, prestasinya bagus. Gak kelihatan materialnya dari mana. Sampai datang musibah. Musibah pertama yaitu hujan. Hujan bicara soal pukulan dari atas. Musibah kedua yaitu angin. Angin ada pukulan dari sekeliling kiri kanan. Musibah yang ketiga, tekanan yang ketiga, masalah yang ketiga yaitu banjir. Yaitu tekanan dari bawah. Begitu dihantam dari atas, dari samping, dan dari bawah. Maka kita bisa lihat mana yang terbuat dari batu dan mana yang terbuat dari pasir. Kita nggak pernah tahu COVID ini sampai kapan berakhir. Dan seandainya ditemukan vaksin COVID-19 ini, mungkin aja ada COVID lain. Kenapa dikatakan 19? Karena lahir atau muncul di tahun 2019. Mungkin aja nanti ada COVID-25 atau COVID-45. Kita nggak pernah tahu. Tapi selama kita membangun bisnis kita, karir kita, pekerjaan, pelayanan, rumah tangga, di atas batu karang, musibah sebesar apapun dari atas, dari sekelilingmu, dari bawah, engkau akan tetap solid berdiri. Nggak ada orang yang kebal. Itu sebabnya kita perlu menjalankan protokolnya Tuhan. Semua perintah yang diberikan pada kita, semua kebenaran yang disampaikan sama kita, semata-mata bukan untuk keuntungan Tuhan. Anda mau melakukan firman Tuhan, Anda tidak mau melakukan firman Tuhan, saya kasih tahu Tuhan tidak pernah rugi. Karena Tuhan selalu untung. Yang rugi kita kalau kita nggak melakukan firman Tuhan. Contoh, sama. Ketika kita berperintah sama anak kita, nak mandi nak. Perintah itu diperuntukkan untuk keuntungan si anak. Sebab anak kalau nggak mandi, gatal-gatal, jadi sakit, nggak nyaman. Demikian hal, setiap protokol yang disampaikan oleh Tuhan, oleh pemerintah. Tujuannya adalah menjaga kita. Tujuannya adalah untuk membuat kita tetap bisa eksis. Ini baru-baru ini di Amerika melonggarkan protokol. Mereka coba nggak mentaati protokol. Adalah kunci utama terhindar dari penularan COVID. Kasus COVID-19 di Florida, US melonjak 46% dalam 1 minggu terakhir. Seiring dengan datangnya musim panas, di mana banyak warga berkumpul di pantai tanpa mengindahkan protokol pencegahan. Nggak mengindahkan new culture. Juni tanggal 9, sekitar beberapa hari yang lalu, saat PSBB dilonggarkan dan kita kembali beraktivitas di luar rumah, pastikan selalu menggunakan masker, pelindung mata yang memenuhi standar medis. Kita tidak bisa mengendalikan perilaku orang lain, tetapi kita bisa memilih untuk tidak mudah tertular COVID-19. Jika kita ingin tetap hidup sehat dan memiliki kehidupan yang baik, maka
Arahkanlah perhatianmu kepada didikan, telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Amsal 23 ayat 12. Tidak ada orang yang kebal sama dosa. Ini tipe-tipe orang yang menjauhkan protokol Tuhan. Ini orang-orang hebat, Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang pertama, Lucifer adalah malaikat termulia di surga. Jatuh dalam dosa. Yang kedua, ada orang tersuci di dunia. Jatuh dalam dosa. Yang ketiga, ini orang-orang yang menghindari protokol Tuhan. Simpson, orang terkuat di dunia. Jatuh juga dalam dosa. Salomo, orang terkaya di dunia. Jatuh juga dalam dosa. Raja Salomo, orang yang paling bijaksana, cendekiawan di dunia. Juga jatuh dalam dosa. Daud, orang yang paling rohani di dunia. Juga jatuh. Bayangkan yang termulia jatuh, yang tersuci jatuh, yang terkaya jatuh, yang terkuat jatuh, yang paling bijaksana jatuh, yang paling rohani jatuh. Apalagi kita. Adakah di antara kita lebih kaya dari Salomo? Adakah di antara kita yang lebih kuat dari Simpson? Ini bukan kebolehan. Bayangkan ini semuanya roboh. Kenapa? Karena mereka tidak mengindahkan protokol Tuhan. New normal sedang mengirat kepada kita untuk mengindahkan protokol-protokol sederhana. Protokol pemerintah, protokol Tuhan. Apakah benar? Dulu waktu kita sebelum masuk COVID, kerja terus, sehingga akhirnya nggak pernah punya waktu sama makan malam sama keluarga. Apakah benar sebelum masa COVID, kita ketemu anak hanya cuman di weekend saja? Apakah benar sebelum masa COVID, di mana kita tidak pernah memberikan waktu sama Tuhan? Tapi saya bersyukur dengan masa COVID ini, merubah semua gaya hidup kita. Sekarang, mama-mama ngajarin anaknya belajar. Ayah mulai punya waktu sama anaknya. Bahkan yang menarik, mulai bangun mesbah keluarga. Pintu gereja boleh ditutup, tapi teman-teman, pintu gereja di rumah-rumah terbuka semua. Di mana setiap kepala keluarga menjadi imam di rumahnya masing-masing. Amazing, saya lihat bahwa masa-masa ini ternyata mendatangkan kebaikan. Asalkan kita mau mengikuti protokol Tuhan. Amazing. Jadi inilah, coba bayangkan. Ternyata ketika saya perhatikan, ini sekelas pandangan ya. Harus ya, budaya kebenaran itu dikerjakan sama orang-orang Kristen. Tapi amat disayangkan, minta maaf sekali lagi. Kehadiran kekristenan di bangsa Indonesia dan di dunia ternyata membawa budaya yang buruk. Contoh kita bisa lihat di sini. Provinsi-provinsi Kristen, kejahatan lebih tinggi daripada provinsi-provinsi non-Kristen. Mari kita lihat, data never lie. Ini memang data 2010, 10 tahun yang lalu. Tapi data tidak bisa bohong. Ternyata provinsi Kristen, kejahatan lebih tinggi daripada provinsi non-Kristen. Sumatera Utara. Kita lihat di sini. Jumlah penduduk 12 juta. Jumlah orang Kristen hampir 5,2 juta. Jumlah gereja hampir 10.000. Tingkat kejahatan 220. Sulawesi Utara, mayoritas Kristen juga. Manado, Minahasa. Jumlah penduduk 2,1 juta. Jumlah orang Kristen 1,4 juta. Jumlah gereja hampir 4.000. Tingkat kejahatan 489. NTT, mayoritas Kristen dan Katolik. Jumlah penduduk 4,2 juta. Jumlah orang Kristen 1,4 juta. Jumlah gereja 4.046. Tingkat kejahatan 136. Papua, jumlah penduduk 1,9 juta. Jumlah orang Kristen 1,6 juta. Jumlah gereja 6.000, hampir 6.500. Tingkat kejahatan hampir 250. DKI Jakarta, jumlah penduduk 9,7 juta. Jumlah orang Kristen 2,2 juta. Jumlah gereja 1.244. Tingkat kejahatan 347. Perhatikan baik-baik tingkat kejahatan. Crime rate, rata-rata di atas 200. Oke? Kita lihat sekarang provinsi non-Kristen. Oke, kita perhatikan. Crime rate Aceh, yang mayoritas saudara sepupu kita, jumlah penduduk 3,8 juta, jumlah orang Kristen 58.000, jumlah gereja cuma 153, tingkat kejahatan 53. Riau, jumlah penduduk 4,5 juta, Riau rata-rata Melayu, jumlah orang Kristen 210.000, jumlah gereja 846, tingkat kejahatan 193. Banten, jumlah penduduk 9 juta, jumlah orang Kristen 288.000, jumlah gereja hampir 600, tingkat kejahatan 45. Berikutnya, Bali, mayoritas Hindu, jumlah penduduk 3,5 juta, jumlah orang Kristen 50.000, jumlah gereja 231, tingkat kejahatan 188.
Rata-rata tingkat kejahatan di bawah 200. Nggak usah jauh-jauh kita bandingkan Aceh sama Sulawesi Utara. Jumlah penduduk di Aceh jauh lebih banyak daripada Sulawesi Utara. Tapi tingkat kejahatan Sulawesi Utara lebih banyak daripada tingkat kejahatan di Aceh. Pada gerejanya lebih banyak, jumlah orang Kristen lebih banyak. Kekristenan bukan agama, teman-teman. Cara panggilan mengubahkan kehidupan yang lain. Tidak ada cara lain. Ayo, waktunya untuk kita jadi saksi. Waktunya untuk kita lakukan kebenaran. Agar hidup kita tidak jadi batu sandungan. Tapi hidup kita jadi berkah buat yang lain. Yang ketiga, bagaimana untuk bisa terus bagaimana untuk tetap bisa maksimal di masa new normal ini? Semakin berinovasi. Nggak ada cara lain. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Artinya, Tuhan mau untuk kita upgrade. Kita punya mindset. Artinya begini, mari kalahkan keberhasilanmu kemarin. Mari kalahkan kemenanganmu minggu lalu. Mari kalahkan kesuksesanmu bulan lalu. Musuh terbesar dalam hidup kita itu bukan orang di sebelah. Musuh terbesar dalam hidup kita bukan orang di depan. Tapi musuh terbesar dalam kehidupan kita, diri kita sendiri. Jadi berhasil itu bukan goal kita, teman-teman. Berhasil itu merupakan sebuah proses. Yang kita perlu lakukan, ayo, kalahkan keberhasilanmu kemarin. Kemenanganmu kemarin. Kenapa? Yang canggih hari ini. 5 tahun lagi nggak paling canggih. Akan muncul lebih canggih lagi. Yang hebat hari ini, 5 tahun lagi belum tentu paling hebat. Itu sebabnya, if you not innovate, you will die. Kalau Anda tidak berinovasi, Anda akan mati. Coba aja. Kita lihat Raja Handphone tahun 90 Nokia. Bagi Nokia merasa jaya dan hebat. Tidak lagi berinovasi. Tidak lagi berpikir keras. Tidak lagi untuk terus mengupgrade kemampuan mereka. Apa yang terjadi ditelan di tahun 2000 oleh BlackBerry. BlackBerry merasa nyaman. I'm hero. Di tahun 2000. Tapi karena dia tidak mau berinovasi lagi. Ditelan oleh iOS dan Android. Nggak usah jauh-jauh. Perusahaan yang sudah berdiri di Semarang 100 tahun, yaitu Nyonya Menir. Hari ini capek berdiri. Bayangkan yang besar aja chaos, apalagi kita. Makanya kita ini dituntut untuk terus berpikir keras. Jangan cuma kerja keras. Itu namanya kerja rodi. Kita harus bekerja keras, kita harus berpikir keras, dan kita harus berdoa keras. Hasilnya berkat keras. Karena orang yang tidak bekerja keras, orang yang tidak berpikir keras, orang yang tidak berdoa keras, hidupnya keras. Jadi pilihan dua, Anda mau hidup keras atau berkat keras. Kita lihat di sini, bisnis yang mengalami keterpurukan, hotel. Waduh, hotel sekarang jual murah-murah di TB Simatupang kalau mau beli hotel tuh. Nah, Hotel Mercure, bintang 5, value-nya biasanya 1,1 T. Tapi sekarang dijual cuma 450 miliar. 65% turun. Travel, sekarang banyak bisnis travel, bangkrut. Thai Airline baru minggu lalu tutup. Kemudian Lufthansa di Jerman, setiap 1 jam rugi $1 juta. Bioskop, mall, retail, elektronik, properti, MICE, meeting intensif, convention, exhibition, penyewaan kantor, restoran dine-in, kecuali takeaway. Ini mengalami keterpurukan. Sektor yang berkembang minus, yaitu minus 3% busana, minus 5% perawatan baby dan ibu hamil, minus 15% produk industri, minus 31% otomotif, minus 54% jasa properti. Mungkin Anda berkata, Pak, memang semua bisnis lagi minus. Tidak ada yang berkembang. Siapa bilang? Mereka-mereka yang berpikir keras. Mereka booming. Seperti e-commerce. Jualan-jualan online di e-commerce, Tokopedia, Shopee, dan sebagainya. Remote working, logistik, online schooling, webinar, online training, Netflix, IndiHome. Netflix ini sahamnya naik terus. Dari 200 ke 400. Telco, telemedicine, cleaning service. Menurut catatan Nielsen, 4 kategori produk yang tumbuh signifikan di masa COVID kemarin ini. Saat ini, hand sanitizer dari 1% naik sampai 200%. Sabun tangan cair naik sampai 285%. Antiseptik cair naik sampai 233%. Tisu basah naik sampai 151%. Charles Darwin, tokoh evolusi, pernah berkata begini, bukan spesies yang terkuat yang mampu bertahan hidup, tapi yang bisa beradaptasilah yang mampu bertahan hidup. Perhatikan, ini binatang-binatang, dinosaurus, long neck, T-Rex.
Betapa powerfulnya, betapa ganasnya, betapa kuatnya, tapi sekarang gak ada kelihatan batang hidungnya. Lenyap dari perairan. Kenapa? Karena gak mampu beradaptasi. Jangan kita jadi orang yang cuma hebat beradaptasi ketika musim dingin pakai jaket tebal, musim panas pakai celana pendek, tapi jadi orang. Jangan menyalahkan keadaan. Kalau kita dipecat, jangan menyalahkan keadaan. Kalau kita tinggalkan pacar kita, jangan menyalahkan keadaan. Kalau kita tanya Tuhan, minta hikmat sama Tuhan. Seandainya kita udah tanya sama Tuhan, kita udah coba berdoa, nggak dapat, Tuhan bisa pakai juga orang lain. Konsultasi sama orang-orang yang hebat di bidangnya. Contoh, kami biasa seperti teman-teman tahu bahwa kami biasa waktu pelayanan di sana, saya sama istri Henny, ya kan, kami sama jual merchandise. Tapi begitu COVID ini, kami nggak bisa lagi jual merchandise, karena merchandise ini seluruh keuntungan dipakai untuk menolong anak-anak pedalaman Indonesia. Yang kami lakukan, kami coba jual online, nggak jalan juga. Tapi kami mulai konsultasi sama teman-teman yang memang hebat di e-commerce. Harus ada usaha untuk mencari, untuk mengupgrade diri. Dan puji Tuhan, begitu kita mulai masukkan di Tokopedia dan Shopee, akhirnya produk-produk ini terjual dan anak-anak masih bisa makan, bisa belajar. Amazing. Yeah, grow is painful, change is painful, but nothing is painful. It stands stuck somewhere you don't belong. Bertumbuh memang melukai, berubah memang menyakiti, tapi tidak ada yang menyakiti lagi kalau kita tinggal dalam keadaan sama. Jadi yang paling menyakitkan itu bukan berubah, memang berubah sakit, tapi yang paling menyakitkan ketika kita nggak mau berubah. Nokia hari ini masih perih. BlackBerry hari ini perih. Nyonya Menil hari ini perih. Saya nggak mau teman-teman kita nih akhirnya digantikan posisi. Akan banyak yang muda-muda yang lebih kreatif akan hari-hari ini mengupgrade diri. Ayo, saya cuma mau kasih tahu, mumpung kita banyak waktu di rumah, ayolah kembangkan kemampuanmu. Ayolah untuk perbesar kapasitasmu. Mumpung kita yang bisa masak, kembangkan lebih enak lagi. Kita yang bisa musik, kembangkan lebih enak, lebih baik lagi. Kita yang bisa bahasa Inggris, kembang lagi. Ini waktunya untuk kita mengupgrade diri kita, kapasitas kita. Yang keempat terakhir mudah selesai. Bagaimana untuk kita bisa tetap maksimal di masa new era ini atau new normal ini? Semangatlah untuk menolong. Karena orang yang semangat, dia jadi kreatif. Dan yang menarik ini yang menarik. Saya baru dapatkan data segar. Ya. Ini data segar persis baru kira-kira 2 hari lalu di The American Journal dikatakan begini, volunteer, the healthy and retirement study terhadap hampir 13 participation berkesimpulan volunteering sangat bermanfaat untuk buat kesehatan. Para pensiun yang melakukan kerja sosial sekitar 2 jam per minggu cenderung memiliki kesehatan fisik dan mental lebih baik. Bahkan angka kematiannya lebih rendah. The American Journal. Ya, kemarin tanggal 11. Pada masa COVID-19 ini, sekarang ini ada banyak kesempatan untuk kita menjadi volunteer. Saatnya menjadi berkat, kita pun diberkati pula. Karena Roma 15 ayat 1, kita yang kuat wajib menolong yang lemah. Artinya gini, kita yang bisa makan, kita yang tidur dalam keadaan perut kenyang, mari bagilah buat mereka yang tidur dalam keadaan perut lapar. Kami bukan cuma bagikan tiap minggu 500 paket sembako bagi mereka yang rentan ekonomi, tapi kami menambah lagi, yaitu dengan membagikan minimal 350 nasi siap saji kepada para homeless. Dengan kasih tambahan sarung, lotion, anti nyamuk, dan kemudian masker. Kepada mereka yang tinggal di jalan. Setiap jam 1 pagi di hari Rabu dan hari Sabtu. Tadi pagi tim kami juga baru melayani jam 1 pagi dan hari Rabu. Dan ternyata jumlah orang yang tinggal di jalan bertambah. Kenapa? Begitu mereka nggak punya income lagi dari usaha mereka, dari mereka dipecat, kemudian mereka nggak punya income, mereka nggak bisa bayar lagi uang kos-kosan dan uang kontrakan, mereka diusir. 3 bulan tidak bayar. Mereka kelihatan dengan bawa barang yang banyak tinggal di jalan. Nah begitu mereka dapat makanan. Mereka senang sekali. Kenapa? Bantuan sederhana di masa krisis ini ketika kita berikan, itu sangat berharga. Sangat berharga. Sangat berharga. Teman-teman, saya tutup dengan terakhir, karena waktu saya sudah selesai juga. Matius 5 ayat 7, berbahagia orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Begini, orang yang murah hati akan memperoleh kemurahan, arti jaminan untuk kita hidup dalam keamanan secara finansial. Gak ada cara lain.
Murah hati. Murah hati artinya mudah membagi, mudah mengerti, mudah melepas, mudah menaruh belas kasihan pada orang, mudah berbuat baik. Lawan dari murah apa? Gampang. Ibu-ibu lawan murah apa? Mahal. Apa itu mahal hati? Mahal hati artinya sukar membagi, sukar mengerti, sukar berbuat baik, sukar mengampuni. Surga melepaskan baik. Tapi ketika kita menahan kebaikan, surga juga akan menahan anugerah. Jadi jaminan untuk kita hidup dalam anugerah Tuhan di masa krisis, di masa new era ini tidak ada cara lain, teman-teman. Ayo berbuat baik, murah hati, jangan pikir. Ada 4D yang kita bisa lakukan buat orang-orang di sebelah kita, buat orang-orang membutuhkan. Yang pertama di doa. Doa, setiap kita harus berdoa. Doa itu hanya cuma orang-orang yang sudah terkapar di ranjang. Itu udahlah pelayanan di doa. Kenapa? Udah nggak bisa buat apa-apa lagi. Udah nggak bisa kerja, udah nggak bisa buat apa-apa. Semua kita harus berdoa. Tapi khusus untuk yang doa saja, tidak yang lain-lain. Yaitu mereka yang sudah ada di ranjang saja. Yang kedua, daya. Nah, bagi saudara yang nggak ada dana, ayolah pakai tenagamu untuk melayani orang-orang yang susah. Orang-orang membutuhkan. Pakailah tenagamu untuk menolong sesama kita di PD Kasih Tuhan ini. Seandainya Anda encok, aduh, saya nggak bisa Bang, ngangkat-ngangkat, bantu-bantu encok nih. Aku pernah patah tulang, aku ada urat kejepit. Oke, pakai danamu, nggak ada alasan. Pak, aku nggak ada dana. Oke, pakai datamu. Data itu apa? Informasi, pengetahuanmu, kehebatanmu, bagikan ilmumu, jangan simpan sendirian. Keren. Ketika kita mulai membagi ilmu, kita menuai ilmu. Ketika kita menabur kesehatan, kita menuai kesehatan. Ketika kita menabur uang, kita menuai uang. Waktu kita menabur doa, kita menuai doa. Waktu kita menabur tenaga, kita akan lebih sehat. Makanya tadi kan survei, volunteer, orang-orang yang menabur kesehatan, menabur tenaga, dia menuai tenaga. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan sama host. Ya, teman-teman semuanya, ini merupakan sharing yang buat saya secara pribadi, dan mungkin juga buat teman-teman semuanya sangat memberkati, sangat luar biasa. Boleh dong kita tepuk tangan dulu buat Bapaknya. Oh, sangat luar biasa. Tadi teman-teman, ada banyak hal yang telah kita belajar, ada banyak hal yang telah kita dengarkan bersama-sama teman-teman. Kalau saya secara pribadi, tadi yang saya boleh pelajari, yang saya boleh ambil, saya mengenal jadinya apa itu new normal. Jadi new normal itu ternyata itu adalah kultur baru dari kebiasaan-kebiasaan kita yang sebelumnya atau yang lama. Jadi kita saat ini berubah di dalam setiap beraktivitas kita, ada perubahan yang baru yang akan kita jalankan. Tadi sudah dijelaskan, misalkan saat ini kita selalu pakai masker lah, kita harus jaga jarak, dan mungkin juga kita menghindari kerumunan-kerumunan banyak orang. Dan juga tadi juga dijelaskan bagaimana juga mungkin perubahan yang ada mengenai di gereja-gereja kan gitu. Kalau misalkan di gereja ya nanti kalau misalkan beribadah tentunya nanti ada yang pakai masker saat kita bernyanyi, kan itu kan perubahan atau budaya baru buat kita. Jadi kita perlu mengetahui apa ini yang disebut dengan new normal. Nah, tapi teman-teman yang pasti juga ada banyak hal tadi yang telah kita pelajari bersama, biar kita tetap maksimal selama new normal ini. Ada tadi 4 hal teman-teman yang telah kita belajar bersama. Yang pertama tadi, kita semakin melekat pada pokok itu siapa? Itu Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk kita selalu melekat kepadanya. Jadi selama kita selalu ada di dalam Yesus, ada banyak hal kita mengalami mujizat-mujizat di saat kita mungkin ada banyak masalah, di saat kita jatuh, kita banyak ada mengalami survive bersama dengan Tuhan. Jadi apapun kondisi kita, apapun yang kita alami, ketika kita selalu melekat kepada Tuhan, pasti kita akan berbuah. Terus teman-teman semuanya, juga tadi yang kedua kita menjadi pelaku kebenaran. Jadi kita selalu mematuhi perintah-perintah sama dengan yang disampaikan juga Tuhan Yesus melalui firman Tuhan untuk perintah-perintah, ya kita selalu mengikuti melalui
perintah yang dianjurkan oleh pemerintah untuk kita selalu mematuhi protokol-protokol yang telah disampaikan oleh pemerintah. Jadi ketika kita menjadi pelaku kebenaran firman itu, apapun yang akan kita alami, kita tidak akan goyah karena kita selalu bersama dengan Tuhan. Terus yang ketiga, kita semakin berinovasi. Nah, terus kita semakin berinovasi, pastinya kita semangat untuk bekerja keras lagi, kita untuk berpikir keras, dan nanti berkatnya juga keras buat kita. Terus yang terakhir, teman-teman, semangat untuk kita menolong. Jadi ya kita wajib menolong, kita yang kuat, kita melihat di sekeliling kita untuk memberi kepada orang-orang yang lemah. Tadi disampaikan memberi itu ada 4 macam tadi, itu melalui doa, daya, dana, dan juga data, teman-teman. Jadi itu mungkin dari saya yang boleh saya ambil, bisa pelajari, dan mungkin dari teman-teman semuanya ada banyak hal tadi yang telah diingat bersama, dipelajari sore hari ini, teman-teman semuanya. Ya, teman-teman, acara kita masih belum selesai, masih tetap stay ya di Zoom-nya masing-masing. Ini saatnya kita melanjutkan acara kita. Tetap semangat kan ya, teman-teman? Ya, harus masih semangat. Oke, saatnya teman-teman, kita akan memberikan kesempatan untuk kita semuanya untuk yang mau bertanya, ataupun juga teman-teman yang saat ini mau sharing tentang hal-hal yang mungkin dialami selama new normal yang sedang berjalan saat ini. Nah, teman-teman, saat ini boleh teman-teman menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ditanyakan saat ini, teman-teman. Bisa nanti kalau ada yang mau bertanya, boleh disampaikan secara langsung, ngomong secara langsung, ataupun juga kalau misalkan sinyal nggak mendukung, boleh melalui chat yang ada. Pertama aku sih mau bertanya dulu ya, Jack. Mau tanya silakan, ke Bapak Yohanes. Misalkan nih, ini kan new normal, gereja-gereja udah mulai buka nih Pak, udah mulai ada yang buka untuk memulai ibadah walaupun dengan protokol yang sudah ditetapkan pemerintah. Tapi misalkan nih, ketika pun nanti semua gereja sudah normal buka, dan misalkan ada ketakutan sendiri juga Pak, aduh ke gereja nanti yang di sebelah saya sehat nggak ya? Aduh gimana nanti yang di depan, di belakang saya sehat nggak ya? Gitu. Terus ketemu dengan teman-teman yang sangat dekat di gereja, kayak nggak enak kalau nggak peluk gitu, nggak enak kalau nggak salaman gitu kan Pak. Terus jadi memutuskan untuk ya udah deh ibadah di rumah aja gitu, ibadah di rumah terus gitu. Toh juga di rumah bisa bikin buat mesbah doa gitu. Jadi sampai walaupun udah normal ini nanti sampai beberapa bulan ke depan, walaupun gereja sudah buka, tapi kalau saya memutuskan untuk tetap beribadah di rumah aja, itu salah nggak? Jadi gini Bu, sejak dibukanya open beberapa negara ya, dari dilonggarkan masa-masa PSBB, dan kemudian ibadah mulai dibuka kembali, ternyata penularan lebih banyak terjadi. Dan ini sangat berbahaya. Jadi itu sebabnya Gereja Katolik kemarin dari pimpinan paling pucuk sudah mengumumkan bahwa mereka terus membuat ibadah online. Mungkin sampai September. GBI juga sebagian besar juga mengumumkan mereka tidak melakukan ibadah dulu sampai di bulan September. Karena ini masih zonanya sudah makin bertambah terus merah, dan sebagian besar seperti di Bogor bukan merah kebakaran lagi, hampir hitam. Jakarta Utara juga hitam. Jadi ini sangat berbahaya kalau buat teman-teman yang pergi ke gereja. Karena itu ruangan AC yang tertutup. Ya. Dan ke depan, zaman gereja tidak lagi seperti lalu. Ke depan, zaman gereja akan ada di dua platform. Pertama platform gedung, dan kedua platform online. Sama seperti kita, gini, platform gedung untuk fellowship,
Jadi gereja ke depan udah nggak bisa lagi celebration besar-besaran. Kapasitas gedung 2.000 nggak bisa lagi menampung 2.000. Paling maksimal 500. Jadi agak susah untuk dibikin lebih dari 500 ke depan. Karena itu tingkat penularan selama belum ada vaksin, itu akan susah untuk dibikin lebih dari 500. Dan ini cenderung lebih bahaya. Nah, vaksin tadi saya sudah sharing sebelumnya, sebelum kita memulai itu baru ditemukan 2 tahun lagi. Berarti 2022. Dan setelah ditemukan vaksin, harga masih mahal. Perlu diproduksikan banyak. Mungkin butuh waktu sekitar 1 tahun sampai 2 tahun. Jadi 2023 baru kita bisa ibadah normal. Nah, jadi ibadah akan dibikin 2 platform. Platform pertama, platform gedung, di mana orang-orang ini cuma yang usia muda, 45 tahun ke bawah, di luar anak-anak dan di luar orang tua yang boleh beribadah. Oke? Dan itu untuk apa? Keakraban. Ya, untuk fellowship dipakai. Yang kedua, platform online. Platform online untuk menjangkau yang usia kecil dan usia tua, sama menjangkau yang terhilang, yang kecewa, nggak mau datang ke Tuhan, nggak mau datang ke gereja, dan menjangkau jiwa baru. Sama seperti begini. Kita nonton bola, guys. Ada orang yang nonton bola langsung ke Manchester United States, langsung pergi ke Liverpool untuk feel the presence-nya, rasa excitement-nya. Tapi juga kita nggak bisa pergi ke sana, di luar kota atau di luar negeri, kita nonton online. Seru juga nonton Piala Dunia walaupun lewat online, tapi seru juga. Nah, ke depan gereja akan 2 segmen. Jadi buat kita yang mau di online terus, nggak ada masalah. Dulu, minta maaf ya, ibadah online tabu. Sekarang bisa normal. 2, dulu perjamuan kudus bagi orang Katolik online nggak sah. Sekarang perjamuan kudus sah. Jadi kita akan lihat ke depan. Kalau kita mau tolong keluarga kita, khususnya orang tua kita, ajak mereka untuk ibadah online dulu. Ya. Dan tidak berdosa sama sekali. Selama kita mendengar firman Tuhan, dan firman Tuhan, dan hati kita dekat sama Tuhan, kita akan jauh lebih bertumbuh daripada mereka yang cuma datang ke gereja, tapi mereka tidak melakukan firman Tuhan. Tapi sekali-sekali kita yang muda-muda mau datang ke tempat ibadah gedung, why not? Juga terserah bebas, selama kamu masih punya kesehatan baik. Ya. Jangan merasa tertuduh, kalau saya nggak bisa lagi datang ke gedung, saya cuma bisa nonton ibadah online. It's okay. Selama kita di ibadah online itu mengekspresikan cinta kita sama Tuhan. Kemudian kita lakukan firman Tuhan. Kita berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Roh buat pertanyaannya, Roh. Dan juga untuk jawabannya sudah bisa ini atau diterima ya untuk jawabannya. Ya. Terima kasih Kak Yohanes. Pak Yohanes. Oke, Pak, ini juga ada yang bertanya ini Pak, dari chat juga dari Bapak Trianto. Pertanyaannya, kalau menurut Bapak Yohanes, apa yang harus dilakukan oleh persekutuan kantor untuk masa new normal ini, Pak? Sorry. Jadi usulan saya, please masih zona merah ini dibatasin dulu aja. Kalau bisa jumlahnya di bawah 20 atau 30. Kalau mau tetap dipaksakan. Ya. Sebaiknya sampai September dulu aja, jangan dibuat dulu, PD-PD kantor atau misalnya sampai begitu mulai dari merah ke orange mulai ke hijau, mulai bikin. Dengan kapasitas yang dikit dulu 30, tapi tetap di online kan. Jadi begini, ada ibadah langsung di persekutuan, di gedung Sinarmas, tapi tetap dibikinkan virtual online langsung. Sehingga teman-teman yang tidak bisa hadir, tetap bisa menyaksikan. Jadi ke depan tetap harus di 2 platform. Platform online dan platform di gedung. Supaya bisa menjangkau. Tapi usulan saya adalah sampai September upayakan dibikin virtual Zoom dulu aja. Ataupun online. Itu lebih aman. Karena memang negara Indonesia ini sekarang dalam masa dangerous. Kecuali Australia. Saya punya keluarga di Australia, mereka sudah kembali boleh beribadah dengan kapasitas di bawah 50. Tadinya cuma 10, kemudian naik lagi 20, naik 30. Sekarang kapasitas 50, mereka udah mulai beraktivitas. Dan bagus, mereka tertib. Kenapa? Lockdown.
Jadi negara-negara yang tidak lockdown ini sampai hari ini masih struggling. Tapi negara-negara yang lockdown, perhatikan negara maju yang lockdown. Inggris, China, Jepang, Korea, Italia. Dulu Italia kita jelek-jelekin. Sekarang Italia udah nyaman, udah aman. Karena lockdown, kita ini PSBB. Jadi kita akan pemulihannya lebih lama dibanding mereka yang lockdown. Ya, jadi sabar-sabar saja sampai September kita lihat. Ini usulan saya. Tapi kalau misalnya ini pertimbangan-pertimbangan lain, silahkan diputuskan. Ya. Kalau bisa, kalau memang tetap mau dipaksakan ibadah, upayakan di bawahlah sekitar 30. Bertahap dulu aja, bikin 10 dulu, kita lihat. 20, seperti ada ininya, kita lihat momentumnya gitu. Seperti di Australia. Itu usulan saya. Oke Pak, makasih Pak untuk jawabannya. Ini juga suatu masukan juga buat kita juga yang di ibadah PD. Saya juga ada pertanyaan ini Pak. Kan gini Pak, sekarang ini kan kita sudah tahu mengenai new normal ini. New normal ini kan kita ya selalu kita tuh mengikuti protokol-protokol yang dianjurkan oleh pemerintah. Kita udah pakai masker lah, jaga jarak lah, hindari kerumunan-kerumunan. Tapi Pak, kebanyakan kalau kita lihat di realitas sekarang ini, ada banyak orang juga yang mungkin masih belum mematuhi aturan-aturan ini. Ada banyak orang yang nggak pakai masker. Bahkan kalau misalkan juga saya misalkan ke warung aja Pak, masih ada orang juga yang mengabaikan protokol, nggak pakai masker, masih berkerumunan gitu kan. Nah, saya kadang-kadang juga berpikir kayak nggak ada apa-apa gitu, kayak normal-normal biasa-biasa aja gitu kan. Terus mungkin saya kadang berpikir kayaknya udah nggak ada apa-apa deh, aman gitu kan. Kadang mungkin bisa ngikutin keadaan seperti ini. Nah, pertanyaannya, kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, kan kita udah tahu kebenaran ini Pak. Kita juga udah mematuhi protokol-protokol pemerintah yang ada. Nah, ini respon kita sebagai anak Tuhan, gimana dengan orang-orang yang tidak mematuhi peraturan ini Pak? Yang pertama, kita jadi contoh. Karena kata-kata kita nggak akan bisa menginspirasi kalau kita sendiri nggak beri contoh. Jadi jangan sampai gini, kita ngajarin orang tapi kita nggak lakukan. Kita ngasih tahu jangan rokok, kita sendiri masih ngerokok. Jangan pelit, kita sendiri pelit. Itu nggak akan bisa menginspirasi orang. Itu nggak punya daya kekuatan untuk mengubah orang. Jadi pertama kita dilakukan untuk kita menggunakan masker, untuk kita jalan-jalan. Kalau nggak terpaksa saja baru keluar. Kalau ya kan, kalau nggak ada apa-apa upaya dari rumah di rumah. Dan yang berikutnya, begitu kamu udah melakukannya, baru kamu tegur, memberitahu buat mereka. Seperti contoh ya, teman-teman saya kami tinggal di daerah Kelapa Gading. Kelapa Gading ini udah zona hitam. Ratusan orang Jakarta Utara ini tiap hari kena. Jadi teman-teman bilang, ayo kalau misalnya kita kumpul kan udah boleh, masa-masa PSBB sudah transisi. Saya bilang, nih, gue kasih lihat nih, merah semua titik-titiknya. Lu keluar, ngapain gitu? Bayangin, kalau kita kena satu nih, suaminya, nanti sama istri kena, anak-anaknya kena. Jadi lebih baik coba kita sabar dulu sedikit. Ya. Kita bikin lebih berinovasi aja ibadah-ibadah kita di cell group, di persekutuan. Lebih nyaman lagi, lebih enak lagi. Ada masukan nanti, tolong nanti seperti ini kan, habis pertemuan ini dievaluasi. Ya, jadi bikin sehingga pertemuan bulan depan jauh lebih baik lagi, ya, jauh lebih menarik lagi, nggak membuat orang jadi bosan. Ya. Jadi saya udah kasih tahu, kenapa? Karena saya sendiri nggak keluar rumah kecuali terpaksa. Ya, saya nggak ambil banyak jadwal pelayanan lagi, kecuali terpaksa. Ya kan? Setelah saya melakukannya, kemudian saya memberitahu sama orang itu, mereka ngerti. Dan akhirnya mereka mulai coba lakukan. Memang gini Pak, orang-orang yang middle low yang agak susah diberitahu. Tapi tugas Bapak adalah memberitahu. Seandainya orang itu nggak mau berubah, didoain aja. Karena Bapak bukan, Tuhan saja tidak memaksa orang. Ada waktu mau jatuh dalam dosa, Tuhannya tahu. Tuhan tuh kasih ke manusia kehendak bebas. Karena dia ciptakan kita nggak terprogram, terkekang seperti anjing yang diikat lehernya kemana. Mau Tuhan itu pergi, kasihlah. Artinya gini, biar dia mengenang konsekuensinya sendiri. Udah diberitahu. Tapi memang
agak unik juga sih Pak, gini ya. Saya perhatikan orang-orang yang middle low itu yang tinggal-tinggal di jalan, kenapa jauh fisiknya lebih sehat ya? Itu mungkin keadilan Tuhan juga, Pak. Sampai saya bingung, orang-orang tinggal di jalan apa nggak kena COVID, nggak mati-mati. Ketemu lagi, nggak mati-mati. Ya mungkin keadilan Tuhan, mereka nggak punya tempat tinggal, akhirnya Tuhan kasih kesehatan yang sempurna. Beda orang-orang yang middle up, mereka punya kesehatan jauh lebih rentan. Oke Pak, terima kasih Pak untuk jawabannya Pak. Jadi Ya. untuk kita sebagai pelaku lah ya Pak. Gimana Barto, ada jadi tanyakan? Aku mau sharing sih tentang khotbah Pak Yohanes Kristianus. Boleh Silakan. banget. Boleh ya Pak? Boleh ya Pak ya? Dikit Pak. Karena nih apa yang dibilang Pak Yohanes ini saya alamin banget selama pandemi COVID ini. Sejak awal COVID ini ada, kekhawatiran saya itu sangat tinggi banget lah. Bukan hanya kekhawatiran buat kelangsungan hidup saya atau masa depan saya, maksudnya kekhawatiran tentang orang-orang terdekat saya. Mungkin saya kuat karena saya masih muda bisa ngadapin keadaan kan. Tapi saya takut kalau misalnya virus ini kena ke keluarga saya, gitu kan. Bulan 3 kemarin, bapak rohani saya kena virus dan meninggal, panggil Tuhan. Dia salah satu gembala di GBI juga, lama jadi mentor saya, dipanggil Tuhan gara-gara COVID ini. Orangnya kuat, segar banget, rajin olahraga, jarang banget sakit. Tapi kan begitu kena virus langsung meninggal, nggak sampai 2 hari. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran saya, bagaimana nanti kalau misalnya virus ini kena ke keluarga saya. Setiap malam saya buka laptop, ngecek data COVID ini, udah sampai mana aja, udah daerah mana aja yang kena, apa daerah-daerah keluarga saya ada yang jadi zona merah. Terus setiap hari saya ngecek di WA grup keluarga, buat nanya, gimana keadaan? Ada yang merasa pusing atau yang lain-lain gitu kan. Intens terus setiap hari. Kekhawatiran itu makin lama makin tumbuh, makin besar. Ngelihat data-data yang semakin lama semakin besar kan. Apalagi waktu itu sempat sampai seribuan per hari yang kena. Gitu kan. Ternyata suatu saat saya berpikir, kenapa kekhawatiran saya ini makin lama makin besar gitu. Saya coba tanya sama Tuhan. Tuhan, ini sebenarnya Tuhan izinkan nggak sih ada virus ini datang di dunia gitu kan? Tuhan, ini benar-benar emang Tuhan yang rencanain karena Tuhan melihat ada sesuatu yang salah di dunia ini atau gimana, aku nggak tahu. Cuman satu hal yang aku tahu, ketika aku mengikut campur tangankan Tuhan dalam setiap kekhawatiranku, makin lama kekhawatiran itu makin lama makin hilang, makin turun. Dan setiap malam akhirnya aku udah nggak coba lagi untuk buka laptop, nyari-nyari data lagi, udah nggak coba itu lagi. Ya makin lama makin percaya kok Tuhan, kalau aku minta Tuhan untuk melindungi, lebih besar kemauanku untuk minta Tuhan melindungi keluargaku, malah virus itu makin dijauhin dari keluarga kami gitu kan. Dan benar, sampai sekarang belum ada satupun keluargaku yang kena. Puji Tuhan. Nah, itu yang benar kata Pak Yohanes ketika saya lebih melekat sama Tuhan, lebih mengikut campur tangan Tuhan dalam setiap pergumulan, masalah itu makin lama, kekhawatiran itu makin lama makin hilang. Gitu. Kita semakin kuat, hatinya semakin kuat, iman semakin tegar. Itu yang terjadi. Thank you banget Pak Yohanes Kristianus. Saya udah berapa kali sih udah ketemu Bapak di beberapa tempat. Cuman untuk saya sangat diberkati sekali buat sharing Bapak hari ini. Thank you Pak. Thank you Pak Barto. Ngomong-ngomong Bapak kok gambarnya gelap ya?
Mungkin Oh iya Pak, kamar. lihat wajahnya. Saya sempat cari-cari ya, mana bisa dia. Dia matikan Enggak, lampu ruangan. Oke. Iya Pak, soalnya kamera laptop saya kayaknya agak bermasalah. Ya, Barto, terima kasih buat sharingnya buat kita. Jadi apapun itu kekhawatiran kita itu selalu kita serahkan kepada Tuhan. Oke Pak, masih ada Yes. juga ini Pak yang tadi yang bertanya yang ada di chat dari Bang Yogi. Pertanyaannya ini Pak, apa nasihat dari Bapak bagi karyawan di mana saat ini kan pasti sulit mencapai target kerja. Apalagi saat ini rata-rata perusahaan sedang bertahan hidup saja. Ya, jadi bisa konsultasi sama orang-orang lebih senior. Bagaimana untuk bisa mengupgrade kita punya target-target ya. Kelilingi orang-orang yang produktif. Pasti kita akan, gini, your friends determine your future. Pertemananmu akan menentukan masa depanmu. Bahkan John Maxwell pernah berkata, tunjukkan sama saya 5 orang sahabatmu, saya akan menunjukkan masa depanmu. Jadi kalau temanmu kreatif, kamu akan kreatif. Kalau teman-temanmu mencapai target, kamu akan mencapai target. Tapi kalau teman-temanmu adalah orang yang suka komplain, bikin alasan, teman-teman yang selalu nyaman dengan kehidupannya, maka itu akan hal yang sama juga kita lakukan dan alami. Karena kita cenderung akan mengikuti orang-orang sekeliling kita. Jadi itu sebabnya kita harus berani meninggalkan teman-teman yang tidak produktif dan mulai terhisap dengan teman-teman yang produktif. Itu yang pertama. Konsultasi sama pemimpin. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan lagi untuk bisa mencapai target. Yang konsultasi. Yang ketiga ya kita bisa tanya Tuhan juga. Yang keempat kita bisa belajar di YouTube. Bagaimana untuk dalam masa-masa sulit ini bisa mencapai target. Ya. Misalnya seandainya udah semuanya itu dilakukan, udah jalan juga. Bersyukur saja sama Tuhan. Nanti ada momen Tuhan yang Tuhan akan kasih tanpa terduga-duga. Karena saya percaya orang yang meminta akan mendapatkan, orang yang mencari akan memperoleh, orang yang mengetuk maka pintu dibukakan. Jadi ada 3 jurus yang kita perlu lakukan. Yang pertama, meminta itu unsurnya berdoa dengan segala kerendahan hati. Jadi makanya orang yang rendah hati terima banyak, orang sombong nggak terima apa-apa. Pengemis, pengamen untuk datang sama kita butuh kerendahan hati. Kalau dia sombong nggak mungkin dia datang sama kita. Kalau dia sombong dia nggak mungkin dapat tips. Tapi karena rendah hati dia dapat tips. Sama hal kalau kita rendah hati di hadapan Tuhan, minta sama Tuhan, pasti Tuhan berikan. Seandainya kita minta nggak dapat juga, yang kedua berusaha. Mencari itu unsurnya berusaha. Kalau kita kehilangan barang, nggak mungkin kita cuma doa saja. Tentu kita ada upaya, kita harus bisa benar-benar mau capek, mau keluarkan effort. Kita coba usaha, kita coba belajar dari sekeliling, kemudian tanya sekelilingnya. Ya, seandainya ini sudah dilakukan, tidak jalan juga, yang ketiga, yaitu mengetuk. Mengetuk unsurnya menunggu dengan ucapan syukur. Jadi jangan didobrak pintu surga. Kalau kita dobrak pintu surga, pintunya kenapa-napa, kitanya babak belur. Jadi tunggu saja sampai Tuhan memberikan. Sama hal ini juga termasuk untuk pasangan hidup kan juga. Pertama minta, kemudian berusaha mencari. Pak, ngomong-ngomong masalahnya kita ini kan perempuan, harusnya kuda yang cari rumput, bukan rumput cari kuda. Betul, rumput cari kuda. Tapi kalau rumputnya terus berdoa terus, mendidih terus, tenggelam terus, lama-lama nggak kelihatan kan. Jadi rumput juga harus pelan-pelan. Harus kasih kode hin-hin, sehingga kuda lihat, ada kode-kode rupanya. Juga. Akhirnya kuda merapat juga kan. Nah, ingat bahwa manusia adalah penampilan, Tuhan lihat hati. Ya, jadi artinya kita sebagai perempuan ya tentu harus pertama menjaga penampilan itu 2. Inner beauty sama outside beauty. Jadi karakter kita baik, manis, penuh kasih, sukacita, juga appearance kita juga kita jaga. Artinya ya kalau bagi saudara yang single-single ya percantik dandan. Karena orang jelek didandan cakep juga loh. Patung jelek kayak didandan cakep. Ya, jadi artinya terus wangi, jangan sampai kuda udah datang bawa ketiak, udah kabur lagi. Ini belum menikah udah bawa ketiak, gimana kita mau menikah? Habislah sudah bawa pete, bawa jengkol, bawa kedelai dan sebagainya kan. Jadi ada upaya. Nah, seandainya udah upaya nggak dapat juga, ketiga tenang, mengetuk unsurnya menunggu dengan ucapan syukur. Sabar aja sampai Tuhan membuka jalan. Jangan menggerutu, karena ternyata bersyukur itu menarik mujizat yang baru datang dalam hidup kita. Ini menarik, teman.
Pak Yogi. Jadi bersyukur itu bukan cuma bersyukur atau berterima kasih untuk kebaikan dan mujizat Tuhan yang kemarin, yang Tuhan lakukan. Tapi bersyukur adalah menarik mujizat yang baru datang dari kita. Contoh, waktu Yesus berhadapan dengan 5.000 laki-laki yang kelaparan, yang dilakukan sama Yesus, dia ambil roti dan ikan itu dia mengaduk ke atas. Ya Bapak, aku bersyukur. Begitu dia keluarkan kata-kata ucapan syukur, langsung multiplikasi terjadi. Keren sekali. Yang kedua, waktu Yesus berhadapan dengan Lazarus yang mati udah 3 hari. Orang tuh udah mati 3 hari, ini cairan di otaknya udah kering, nggak mungkin bisa hidup. Tapi waktu Lazarus udah mati, yang Yesus lakukan, ya Bapak, aku bersyukur biar engkau dipermuliakan. Lazarus mati, bangkit. Jadi betul-betul kuasa ucapan syukur mendatangkan mujizat baru datang ke kita. Jadi 3 ini saya pikir jurus yang kita bisa lakukan. Oke, makasih Pak buat jawabannya. Gimana Bang Yogi? Sudah terjawab kah? Mantap, thank you Kak Jo. Ini Pak boleh satu lagi Pak untuk pertanyaan terakhir Pak. Ini Pak, hal-hal apa yang harus dilakukan teman-teman yang dulu aktif di pelayanan gereja atau penginjil di daerah pelosok yang di daerah masa new normal ini? Ya, yang kami lakukan adalah kami melakukan ibadah online, penjangkauan online, strategi online, mengajar online. Dan kalau seandainya di pedalaman tidak ada online, berarti kita atur strategi. Contoh, tangan pengharapan, di mana guru-guru di pedalaman itu biasanya ngajar di sekolah-sekolah, di gedung sekolah. Tapi sejak masa COVID ini mengakibatkan anak-anak nggak bisa les sekolah. Sedangkan kalau nggak sekolah, tidak ada internet, setahun anak ini nggak belajar sama sekali. Akhirnya kami rubah sistemnya, guru-guru kami lah yang datang ke rumah-rumah. Ya, di pedalaman kan jauh lebih baik, lebih sehat ya, nggak ada penularan. Jadi ngajar ke rumah-rumah sambil bawa sembako, bantuan, atau bisa ngajar per kelompok. Bisa dilakukan itu kelompok-kelompok kecil. Ya. Yang kedua dengan cara yaitu dengan era digital kita pakai. Karena menarik sekali. Sekarang ada beberapa platform-platform baru seperti yang Kristen kata-kata inspiratif, ya di IG itu bisa memberkati juga. Memang sekarang mau nggak mau mengupgrade diri, bukan cuman orang yang pinter nyanyi, tapi juga pinter bisa membuat lagu atau membuat kemudian membikinkannya masukkan dalam media sosial. Kayak saya contoh, saya mungkin bisa khotbah di depan banyak orang, tapi belum tentu saya bisa khotbah di depan kamera. Karena sesuatu yang berbeda, bicara di benda mati. Awalnya waktu saya bicara, wah salahnya berkali-kali. Nah, ngeditnya susah sekali, tapi dengan latihan, lama-lama jadi bisa. Nah, jadi kita gagal bukan karena kita bodoh, kita gagal karena kita kurang persiapan, kurang latihan. Kita berhasil bukan karena jenius, kita berhasil karena kita matang persiapan. Jadi mau nggak mau ini menuntut para pendeta yang senior-senior ini untuk mulai masuk kepada yaitu khotbah ibadah online atau mulai dengan kata-kata inspiratif lewat online. Nah, kalau nggak lewat grup WA dulu lah, di mentor, dilayani dengan sebaik mungkin. Jadi bisa menggunakan era digital sekarang ini pelayanan. Nggak bisa lagi ngandalin hanya cuma mengandalkan khotbah di mimbar. Ini kesian sekarang. Sekedar informasi, bocoran buat teman-teman. Ya, bocoran buat teman-teman. Persembahan gereja 20-60%. Ya. Khusus di luar Jawa, turun sampai 80%. Jadi teman-teman tolonglah dukunglah gembala-gembala sidang kalian, backup lah mereka. Tontonlah YouTube. Walaupun mungkin agak bosan dengerin ini ngantuk-ngantuk, apa dulu ya ada penghiburan karena mereka minder dan rendah diri ketika YouTube-nya yang dilihat cuma sebentar, sedikit. Nah, jangan lupa lah beri persembahan juga di gereja mereka sendiri gitu. Dukung gembalamu supaya hari-hari ini para pendeta sedang lagi rendah diri loh. Mereka sedang down, kenapa viewernya banget. Ya, persembahannya drop banget. Jadi teman-teman please dukung gembala kita masing-masing. Ya, jangan sampai waktu senang kita bisa berkati mereka, tapi begitu mereka dalam keadaan down kita tinggalin mereka. Itu aja masukan. Baik Pak, terima kasih Pak untuk jawabannya. Gimana Riko? Sudah terjawab Pak untuk pertanyaannya? Luar biasa Pak. Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir untuk yang dari Riko tadi, untuk ruang tanya jawab kita akan tutup sampai di sini teman-teman. Ya, pastinya apapun yang sore hari ini telah kita dengarkan, telah kita pelajarin bersama, baik itu melalui
sharing firman Tuhan ataupun juga dari pertanyaan-pertanyaan maupun sharing dari teman-teman. Ini boleh menjadi kekuatan buat kita di saat kita menjalani hari-hari kita saat new normal yang ada saat ini, teman-teman. Jadi kita tetap semangat buat kita semuanya. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menolong dan menyertai kehidupan kita. Terima kasih teman-teman semuanya yang sore hari ini sudah bergabung. Bapak Ibu semuanya, terima kasih untuk waktunya boleh bergabung sore hari ini, dan jangan lupa nanti juga untuk ke depan kalau kita ada acara sharing lagi untuk tetap kita join ya. Dan terima kasih juga buat hambanya, buat Pak Yohanes yang sore hari ini Pak telah membawa kita untuk firman Tuhan. Terima kasih Pak, terima kasih banyak. Semoga nanti ke depan bisa join lagi ya Pak. Amin. Ya, Amin. thank you so much untuk teman-teman mau dengerin dari awal sampai akhir 47 orang, appreciate banget waktu kesibukan di malam minggu. Tapi Tuhan masukan-masukan. Saya pikir saya juga tadi sempat tanya kenapa kok temanya new normal. Ternyata memang ini penting buat teman-teman ya. Baik itu untuk kita, baik pekerjaan kita maupun gereja di mana kita beribadah supaya sama-sama diberkati. Thank you. Amin. Ya Pak. Ya Pak. Ya, teman-teman semuanya, sekali lagi terima kasih buat partisipasinya sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan kita selalu semangat ya, tetap mengikuti protokol-protokol yang diajukan oleh pemerintah. Teman-teman, sebelum kita menutup untuk acara kita sore hari ini, sebentar kita akan menutup dengan pujian dan juga ada doa penutup dan berkat. Dan setelah itu teman-teman, jangan bubar dulu, jangan out dulu dari Zoom-nya, kita akan foto bersama ya. Iya. Itu yang terpenting sih juga. Oke, sekarang kita akan serahkan kepada yang bertugas untuk Yani, boleh untuk memimpin kita. Terima kasih buat Pak Yohanes buat sharing firman hari ini. Oke, sebelum kita menutup firman hari ini, kita mau kembali bernyanyi satu lagu. Ini kami Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru
Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami sangat perlu Engkau, Tuhan. Amin. Waktu dan tempat kami persilakan buat Pak Yohanes. Tutup, kami bersyukur kepada Tuhan untuk ibadah dari persekutuan doa kasih Tuhan. Biar Tuhan terus memberkati setiap kami yang hadir dalam kesehatan, rumah tangga yang bahagia, karir yang makin mencapai target, kepercayaan-kepercayaan yang tidak pernah terpikirkan, tidak pernah terlihat, tidak pernah timbul dalam hati, bahkan juga pemeliharaan yang sempurna semakin menyertai. Serta juga buat setiap para pengurus diberikan terus kreativitas untuk terus mengembangkan pelayanan persekutuan ini yang berdampak untuk menumbuhkan iman dan bahkan juga menjangkau banyak jiwa-jiwa. Kami percaya bahwa setiap benih, setiap pengorbanan yang kami lakukan dalam PD ini tidak pernah sia-sia. Terima kasih Bapak juga terus memberkati buat Indonesia, jaga dan lindungi, berikan hikmat buat pemimpin kami, semua yang bekerja untuk mengatasi COVID-19 ini, biar bersama-sama boleh bahu-membahu untuk bisa menurunkan tingkat penularan yang ada. Terus berkati buat garis depan kami, supaya mereka dilindungi daripada penularan, supaya mereka melayani juga sukacita pada pasien-pasien yang mereka layani. Makasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah, memperluas saudaramu ke kanan ke kiri, mengangkat karumu tinggi-tinggi. Kiranya Tuhan melindungi engkau dari segala mara petaka, sakit penyakit dan mara bahaya. Dan berkat yang ada di muka bumi, atas bumi, dan di bawah bumi ini tercurah melimpah-limpah dalam hidupmu. Sehingga hidupmu bukan sekadar diberkati, tapi jadi berkat buat banyak orang. Kamu memateraikan dengan firman kasih karuniamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan, amin. Amin. Terima kasih buat pengurus yang udah berupaya mempersiapkan ini. Kita semua sangat diberkati. Kiranya Tuhan memberkati kalian semuanya, pengurus PD Kasih Tuhan. Amin. Sama-sama Bang Yogi. Segala kerinduan kalian. Iya. Thank you Bang Yogi, thank you semuanya. Terima kasih juga buat teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk gabung lagi ya. Terima kasih. Semuanya. Terima kasih Pak Semuanya, Yohanes. thank you. Pak Yohanes. Thank you Pak Yohanes. Untuk undangannya, Tuhan Terima kasih berkati. Pak Yohanes. Zoom lagi ya. Ini kita selanjutnya. Terima kasih Pak Yohanes.